saya hendak menyampaikan tanggapan. Ada senatornya, oknum tapi ya Bu ya, oknum senator anggota DPD RI yang membuat pernyataan seolah-olah mencela orang yang mengenakan kerudung. Dan video itu kan viral ya, video itu viral. Video itu diidentifikasikan mengandung pernyataan tak berkenan terhadap penutup bagian kepala, di mana penutup bagian kepala yang dimaksud adalah teridentifikasikan sebagai kerudung bagi busana muslimah. Nah, inilah orang yang nggak paham. Memakai kerudung itu bagi umat muslim adalah kewajiban bagi perempuan. Betul nggak kira-kira? Jadi ini bukan pakaian adat tertentu, bukan. Yang adatnya itu fashionnya itu. Misalnya orang Arab sukanya pakai pakaian hitam, itu adat Arab. Orang Indonesia suka pakai pakaian warna-warni. Ini buktinya merah abang tenan Bu Haji. Sing abang, kuning, hijau, toska ya, toska. Ada yang ungu, pink malahan kan. Biru, semua ada di Indonesia. Ini yang disebut dengan adat. Tapi bahwasanya menutup aurat itu merupakan kewajiban berdasarkan ajaran Islam. Dan menurut pendapat jumhur ulama, kita ngambil pendapat mayoritas sajalah. Pendapat jumhur ulama, aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini merupakan prinsip ajaran agama. Maka menurut saya oknum senator tersebut memang mengeluarkan pernyataan yang tidak pada tempatnya dan cenderung mencela ajaran umat beragama yang berbeda dengan dia. Mengapa saya katakan ini oknum? Ya karena memang ini oknum. Dan yang lain banyak yang tidak sependapat dengan dia. Ini kan oknum anggota DPD asal Bali ya Bu ya. Orang Bali sendiri tidak suka dengan sikap dia. Termasuk sahabat saya Mbok Niluh Jelantik itu langsung melakukan protes dan menuntut yang bersangkutan untuk minta maaf. Karena ini menyakiti umat yang beragama yang beda dengan dia. Jadi nggak boleh sedemikian rupa, itu sikap arogan. Lantas kemudian ada yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, mengapa kok orang Islam itu kalau ada yang menghina ajaran Islam, kok cenderung orang Islamnya bereaksi, nggak terima? Ya sama seperti ibu-ibu kalau bapaknya dihina marah nggak? Marah kan? Ibu dihina marah nggak? Saya pengen tahu orang Indonesia yang kalau bapaknya dihina, ibunya dihina nggak marah. Saya pengen tahu dulu. Sesabar-sabarnya orang, kalau ibunya dihina dia pasti marah, betul? Kalau bapaknya direndahkan dia pasti marah. Bukan berarti orang tuanya memang rendah, tapi itu sikap reaksi itu wajar. Asal jangan berlebih-lebihan. Ketika orang menghina Allah, mengapa kita marah? Bukan berarti Allah terganggu dengan hinaan, tidak. Tapi itu reaksi karena kita cinta kepada Allah. Itu wajar sekali. Allah mau dihina siapapun yang nggak mungkin hina, betul nggak kira-kira? Oke, gini aja lah, Nabi aja lah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan hina orang yang dimuliakan Allah, dan tidak akan pernah mulia orang yang dimusuhi Allah. Mau bagaimanapun orang menghina Nabi kita,
menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan pernah hina. Betul nggak kira-kira? Nggak akan pernah hina. Cuman karena saking cintanya kita kepada kanjeng Nabi, ketika ada yang menghina kita yang nggak terima, bukan kanjeng Nabinya. Itu maksudnya, paham? Makanya kemarin ada komika asal Lampung, dia merosting ya, maksudnya mau merosting, tapi yang dia roasting ini kan nama Muhammad, nama Muhammad, dengan gimmicknya yang songong, dengan gimmicknya yang berlebih-lebihan. Apa sih arti nama Muhammad? Ngeluncak dia namanya, kan begitu ya. Nabi kita nggak mungkin hina dengan kata-kata dia, tapi kita sebagai umatnya pasti bereaksi. Jangankan kita yang muslim, Bu, polisi-polisi yang menyidik saja diantaranya agamanya Kristen loh, dia aja kesel gitu. Kata penyidik yang beragama Kristen ini kepada tersangka, kamu tunjukkan, kamu mengatakan banyak yang namanya Muhammad tapi kelakuannya jelek. Sekarang kamu tunjukkan, mana contohnya? Bingung dia. Dia cuma bisa menyebutkan satu nama, Muhammad Nazarudin, yang dulu bendahara partai politik ya. Nah, kata penyidik yang beragama Kristen ini, kata kamu banyak, tapi kamu masih cuma bisa ngasih contoh satu. Karena dia nggak bisa menunjukkan faktanya, maka kata penyidik, pantas kamu dianggap melakukan penodaan agama, karena kamu sudah membangun kesan negatif dan pejoratif terhadap nama Muhammad itu sendiri. Tuh kan, yang non muslim aja kesel sama dia, kan begitu. Bukan berarti Nabi kita itu jadi hina ketika dihinakan orang, tidak. Tapi kita sebagai umatnya bereaksi karena cinta kita kepada beliau. Sama kayak tadi itu urusan pakai busana. Pakai busana itu bukan sekedar budaya, bukan. Mengenakan busana ini pada prinsipnya adalah kewajiban menutup aurat, dan ini merupakan perintah agama. Itulah mengapa kita nggak boleh menghina simbol-simbol agama manapun, karena penganutnya pasti marah. Kita misalnya menghina agama Kristen, umat Kristen pasti marah, betul nggak? Kita menghina umat Hindu, penganutnya pasti marah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tidak boleh menghina ibadah agama lain, itu tidak boleh. Menghina sembahan-sembahan, menghina cara ibadah mereka, menghina Tuhan-Tuhan mereka, itu Al-Quran yang mengatakan. Ngajarin kita nggak boleh yang sedemikian rupa. Nah, balik lagi, ini juga jadi pembelajaran. Kalau saya ngutip pernyataan Mbok Niluh Jelantik ketika dia mengkritik orang itu, oknum tersebut, Anda harus segera minta maaf. Jangan rumangsa mayoritas Anda menjadi melunjak. Kita mayoritas di sini, tapi di negeri lain kita minoritas. Iya juga ya. Itulah mengapa kita ini mayoritas muslim di Indonesia. Tapi mengapa kita ini melindungi umat beragama minoritas? Orang Kristen kita lindungi, orang Katolik kita lindungi, Hindu Buddha kita lindungi. Karena kita sadar betul di negeri-negeri yang lain yang Islamnya malah minoritas, betul nggak? Jadi kita yang di Indonesia ini mayoritas Islam melindungi yang minoritas. Karena harapan kita, saudara muslim kita yang minoritas di negeri lain itu dapat dilindungi. Itu harapannya. Sekaligus pembelajaran. Kalau saya coba identifikasi ya Bu, coba saya pahami, memang beragama ini memang ada penyakitnya. Penyakit beragama itu apa? Gulu, berlebih-lebihan. Kadang-kadang orang menjadi arogan atas nama agama. Apalagi dia merasa dia kelompok yang banyak, kelompok yang mayoritas, memonopoli kebenaran. Kalau bahasa orang sekarang apa? Ekstrim, nolak anti agama lain. Habis ekstrim menjadi radikal. Saya ambil contoh faktanya. Bukan cuma yang muslim, yang lain juga banyak. Di New Zealand ada oknum Kristen radikal.
Pokoknya yang lain itu salah semua, yang benar Kristen aja. Orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata. Orang Islam halal darah, kata dia. Di India ada Hindu radikal. 2 ustadz sedang diwawancara wartawan, ditembak kepalanya. Kata dia orang Islam wajib mati. Apa kata dia? Orang Hindu wajib menjadi tentara, jadi polisi. 200 tentara Hindu, 100 tentara Hindu punya tugas untuk membantai 2 juta umat Islam. Kata dia, ini kan radikal. Mentang-mentang dia merasa mayoritas di India atau di Rohingya, Myanmar ya, yang sampai Rohingyanya merantau ngungsi ke Indonesia, yang kemarin jadi persoalan. Mengapa muncul persoalan itu? Karena ada oknum-oknum beragama Buddha yang rasis, radikalis, teroris, yang menganggap agamanya saja paling benar, yang lain itu halal darahnya. Dia pakai jubah Buddha tapi membantai umat muslim yang ada di sana. Nah, itulah penyakit dalam beragama, ghulu, merasa paling benar, merasa paling suci, lalu menghalalkan darah orang lain. Makanya kita di Islam, kita diajarkan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika sedikit kita tahu diri, ketika banyak kita mengayomi. Itu yang benar. Itulah mengapa Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini tugas kita, Bu. Menampilkan Islam yang rahmat ini tugas kita sebagai umat Nabi, untuk mendakwahkan Islam yang baik, Islam yang ramah. Dakwah Nabi itu kan dakwah yang hangat, merangkul bukan memukul. Makanya fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ini saya senang banget sama ayat ini. Kalau mbak itu demen gitu, kata orang Jawa demen gitu, senang banget. Fabima rahmatin minallah, dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahu, engkau Muhammad bisa bersikap hangat dengan mereka, bisa bersikap lemah lembut dengan mereka. Tuh kan, jadi sifat dakwah Islam itu bukan yang ngancam, bukan yang nakut-nakuti, bukan yang marah-marah, bukan yang gagah-gagahan. Sifat dakwah Islam itu lemah lembut, penuh kehangatan. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, ghalidhal qalbi, lalu berhati keras, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari dari sekeliling. Ini maksud saya, searogan apapun orang memperlakukan umat Islam, kita tetap harus menampilkan dakwah yang rahmatan lil alamin. Insya Allah.